Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haryadi Triwahyu Putra, SEMM, yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat memaparkan hasil diskusi kami mulai dari Diktat 1 sampai dengan Diktat 10 mengenai permasalahan sosial tumpukan sampah di sekitar wilayah TPS Cibeber. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Feby Budianti dengan NIM belakang 204, saya sendiri, Syahladi Fadil Fitri dengan NIM belakang 210, lalu yang terakhir, Revi Febriani dengan NIM belakang 215. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan apa yang melatar belakangi diambilnya kasus permasalahan sosial mengenai sampah. Seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia sedang mengalami permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran udara, sampai dengan yang terkenal yaitu mengenai sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, didapatkan total volume sampah dari 154 kabupaten atau kota se-Indonesia yaitu 18,2 juta ton per tahun, yang dimana sampah yang dikelola dengan baik hanya sekitar 13,2 juta ton per tahun. Hal ini terjadi karena minimnya daya tampung tempat pembuangan sampah baik TPA maupun TPS, hingga minimnya standar dalam pengelolaan sampah yang sudah diterapkan. Hal ini juga terjadi di lokasi di mana kami mengambil kasus yaitu TPS Cibeber. Di lokasi tersebut banyak sekali tumpukan sampah yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka kami harus melihat dari pola penanganan yang sudah dilakukan baik warga sekitar maupun pihak berwenang. Dengan demikian, kami dapat melihat sisi yang perlu diperbaiki dan penyempurnaan yang dapat dilakukan untuk dapat menangani permasalahan tersebut. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka mengenai pemasaran sosial yang didefinisikan sebagai penggunaan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pemasaran dalam mempengaruhi halayak sasaran agar secara sukarela menyetujui, menolak, memodifikasi, atau menghapus sebuah perilaku sehingga mendapatkan manfaat baik individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan menurut Kotler, Roberto, dan Lee di tahun 2002. Pemasaran sosial sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menjual sebuah perilaku, perubahan perilaku secara sukarela, penggunaan prinsip dan teknik pemasaran tradisional, menyeleksi dan mempengaruhi halayak sasaran, lalu yang terakhir penerimaan manfaat. Selanjutnya kami sudah melakukan kunjungan langsung di lokasi yaitu TPS Cibeber, yang dimana menghasilkan laporan hasil pengamatan yang di sini didapatkan masalah yaitu tumpukan sampah yang berserakan. Lalu perilakunya membuang sampah tidak pada tempatnya dan dibiarkan menumpuk berserakan ke jalan. Pelakunya warga sekitar lokasi, yaitu di sekitar lokasi TPS Cibeber maupun warga luar lokasi yang ternyata lalu lalang atau melewati lokasi di mana TPS Cibeber itu berada. Lokasinya di Jalan Ibu Ganira, RT 2 RW 3, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan. Perkenalkan, saya Revi Febriani dengan NIM belakang 215. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil pengamatan. Perkiraan lamanya perilaku terjadi sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang yaitu dengan mengumpulkan iuran dari warga di setiap RW-nya untuk pengangkutan sampah dari rumah ke TPS. Lalu periode pengamatan dilakukan selama 2 hari dari tanggal 15 sampai 16 Oktober 2022. Pihak yang diwawancara yaitu warga sekitar TPS dan ada RW 03. Lalu alasan mengapa perilaku tersebut menjadi pilihan individu, kelompok, masyarakat. Yang pertama, karena kurangnya kesadaran warga sekitar. Yang kedua, tidak adanya larangan mengenai membuang sampah di lokasi tersebut. Lalu nilai yang dipersepsikan, yang pertama, bagi warga yang mau membayar iuran sampah, mereka merasakan manfaat dari membayar iuran sampah. Salah satunya warga tidak perlu mengangkut sampah sendiri dari rumah ke TPS sehingga mereka pun mau membayar iuran tersebut. Lalu yang kedua, bagi warga yang tidak mau membayar iuran sampah, mereka tidak merasakan manfaat dari membayar iuran tersebut sehingga mereka pun tidak mau membayar iuran. Berikut merupakan dokumentasi yang kami ambil saat melakukan kunjungan langsung ke TPS Cibeber. Dapat dilihat bahwa banyak sekali tumpukan sampah yang dibiarkan berserakan ke jalanan. Di sini juga dapat diambil bahwa warga sengaja membuang sampah di sekitar TPS Cibeber, bukan di
TPS-nya, tapi di sekitar pinggirannya. Setelah kami melakukan kunjungan langsung ke TPS Cibeber, kami menganalisis apa saja masalah yang terjadi di lokasi tersebut. Dan kami membuat kuesioner yang disebarkan kepada warga sekitar lokasi. Untuk yang pertama, apa yang diketahui oleh warga sekitar lokasi? Untuk pernyataannya, saya mengetahui adanya TPS Cibeber dengan rata-rata jawaban 4,07, yang dimana mayoritas responden mengetahui adanya TPS Cibeber. Lalu yang selanjutnya, saya mengetahui adanya larangan membuang sampah sembarangan dengan rata-rata jawaban 4,63, dengan mayoritas responden mengetahui larangan membuang sampah sembarangan. Untuk pernyataan yang ketiga, saya mengetahui jika membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang tidak terpuji. Dengan rata-rata jawaban 4,83, hampir semua responden mengetahui bahwa membuang sampah sembarangan ini merupakan tindakan yang tidak terpuji. Untuk pernyataan yang terakhir, saya mengetahui jika membuang sampah sembarangan dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Dengan rata-rata jawaban 4,80. Mayoritas responden sudah mengetahui bahwa membuang sampah sembarangan ini dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Selanjutnya, apa yang pengguna potensial percayai? Untuk pernyataan yang pertama, saya percaya buang sampah di tempatnya akan menciptakan lingkungan yang nyaman dengan rata-rata jawaban 4,83. Bahwa hampir seluruh responden mempercayai membuang sampah di tempatnya ini akan menciptakan lingkungan yang nyaman. Lalu untuk pernyataan yang kedua, saya percaya jika membuang sampah sembarangan akan menyebabkan masalah lingkungan dengan rata-rata jawaban 4,73. Bahwa hampir seluruh responden mempercayai jika membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan masalah lingkungan. Lalu, apa perilaku mereka saat ini? Pernyataan yang pertama, saya pernah membuang sampah sembarangan dengan rata-rata jawaban 2,43. Kesimpulannya, beberapa responden tidak pernah membuang sampah sembarangan. Lalu pernyataan kedua, saya merasa bersalah saat membuang sampah sembarangan dengan rata-rata jawaban 4,7. Kesimpulannya, mayoritas responden merasa bersalah jika membuang sampah sembarangan. Pernyataan ketiga, adanya penumpukan sampah di daerah TPS Cibeber diakibatkan adanya keterlambatan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Rata-rata jawaban 4,3. Kesimpulannya, mayoritas responden setuju penumpukan sampah terjadi karena adanya keterlambatan petugas mengangkut sampah. Selanjutnya, apa yang sedang berkompetisi? Pernyataan yang pertama, saya pernah melihat orang lain membuang sampah sembarangan di daerah TPS Cibeber. Rata-rata jawaban 3,73. Kesimpulannya, sebagian responden pernah melihat orang lain membuang sampah sembarangan di area TPS Cibeber. Lalu pernyataan kedua, saya dan beberapa warga yang lain membiarkan adanya sampah yang dibuang sembarangan. Dengan rata-rata jawaban 2,33, kesimpulannya beberapa responden tidak setuju dengan hal tersebut. Berarti mereka tidak membiarkan jika melihat orang membuang sampah sembarangan. Perkenalkan, nama saya Feby Budianti dengan NIM belakang 204. Di sini saya akan menjelaskan apa kendala yang dipersepsikan atau dirasakan. Pernyataan saya tidak keberatan dengan adanya iuran sampah, rata-rata jawaban 4,47. Kesimpulan mayoritas responden tidak keberatan membayar iuran sampah. Saya merasa bahwa lahan TPS Cibeber kurang memadai, 4,50. Mayoritas responden merasa lahan TPS Cibeber kurang memadai. Saya tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang perilaku membuang sampah sembarangan, 3,13. Kesimpulannya, sebagian responden tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang perilaku membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, kegunaan, halayak, dan tujuan. Tujuan kampanye mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan. Target audien, masyarakat sekitar lokasi TPS Cibeber dan pengguna Jalan Ibu Ganirah. Behavior objektif, masyarakat mulai berperilaku membuang sampah pada fasilitas umum yang sudah disediakan. Knowledge objektif, masyarakat mengetahui akan adanya larangan membuang sampah sembarangan. Dan belief objektif, masyarakat yakin bahwa membuang sampah pada tempatnya akan membuat lingkungan bebas dari sarang penyakit dan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, tujuan dan sasaran. Tujuannya mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan. Behavior objektif, masyarakat mulai berperilaku membuang sampah pada fasilitas umum yang sudah disediakan. Knowledge objektif, masyarakat mengetahui akan adanya larangan membuang sampah sembarangan. Belief objektif, masyarakat yakin bahwa membuang sampah pada tempatnya akan membuat lingkungan bebas dari sarang penyakit dan bau yang tidak sedap.
Lalu selanjutnya ada behavior goal, meningkatnya kesadaran warga agar tidak membiarkan sampah dibuang sembarangan yang awal. Lalu selanjutnya ada yang halayak sesaran tahu tentang persaingan. Perilaku yang diinginkan, warga membuang sampah pada tempatnya. Perilaku bersaing, warga lain yang membuang sampah sembarangan. Manfaat yang dipersepsikan dari perilaku yang diinginkan yaitu lingkungan menjadi lebih nyaman. Manfaat yang dipersepsikan dari perilaku bersaing yaitu lebih mudah mengikuti orang lain dengan membuang sampah sembarangan karena tidak perlu membayar iuran. Lalu, manfaat yang dirasakan dari perilaku yang diinginkan, lingkungan sekitar saya menjadi lebih bersih. Manfaat yang dirasakan dari perilaku bersaing, saya tidak perlu susah-susah mencari tempat sampah. Lalu, hambatan yang dipersepsikan perilaku yang diinginkan dirasa lebih sulit karena fasilitas yang kurang memadai. Lalu, hambatan yang dipersepsikan perilaku bersaing, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Lalu, hambatan yang dirasakan perilaku yang diinginkan, kurangnya fasilitas untuk membuang sampah. Perilaku bersaingnya adanya petugas kebersihan di lokasi TPS pada siang hari. Selanjutnya ada pendekatan taktik. Perilaku bersaing mengurangi manfaat, meningkatnya biaya atau hambatan. Perilaku yang diinginkan meningkatkan manfaat, mengurangi biaya atau hambatan. Taktik A, lingkungan di sekitar lokasi TPS Cibeber menjadi lebih bersih. Taktik B, menyediakan lahan untuk membuang sampah yang lebih memadai dan jauh dari pemukiman. Taktik C, adanya pemantauan berkala oleh petugas kebersihan di sekitar lokasi. Taktik D, diadakannya sanksi berupa denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, produk social marketing. Produk social marketing kami berupa perilaku untuk membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Perilaku tersebut bermanfaat untuk mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan, tumpukan sampah yang berserakan, serta mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar lokasi. Lokasi berada di TPS Cibeber, halayak sasaran adalah warga sekitar lokasi dan warga luar lokasi yang membuang sampah sembarangan di sekitar TPS. Kami membuat banner yang berisi ajakan untuk membuang sampah pada fasilitas yang telah disediakan untuk menghindari denda yang ditanggung oleh pelaku jika membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, tingkatan produk. Produk inti mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan, mengurangi tumpukan sampah yang berserakan, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Produk aktual membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Lalu produk tambahan membuat banner larangan membuang sampah sembarangan dan membentuk komunitas ramah lingkungan yang berkoordinasi dengan RT atau RW dan Karang Taruna setempat. Lalu ada biaya moneter, yaitu biaya untuk membuat spanduk, dan biaya untuk pengadaan bak sampah. Biaya non-moneternya meluangkan waktu dan tenaga untuk membuat spanduk dan mengajukan usulan kepada pemerintah, dan meluangkan waktu dan juga tenaga untuk mengadakan komunitas ramah lingkungan dan sosialisasi bersama Karang Taruna dan warga setempat. Lalu ada strategi, yaitu strategi dalam mengelola biaya. Yang pertama, membuat usulan untuk pemerintah setempat agar disediakan bak sampah untuk warga RW 3. Yang kedua, memberikan program penyuluhan mengenai sampah melalui sosialisasi dibantu oleh komunitas lingkungan yang akan dibentuk. Selanjutnya, membuat kemudahan akses. Kami menggunakan saluran distribusi tingkat 2, produsen atau yayasan sebagai pihak penyelenggara pemasaran sosial, ketua RW 3 dan Karang Taruna sebagai pihak perantara, dan konsumen adalah masyarakat Cibeber RW 3 yang dapat membantu menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Selanjutnya, menciptakan pesan dan menyeleksi media promosi. Pesan utama, jangan membuang sampah sembarangan. Sasaran pemirsa masyarakat yang sudah membuang sampah pada tempatnya maupun yang membuang sampah sembarangan dan belum mengetahui bagaimana memilah sampah dan mengolah sampah agar dapat didaur ulang dan tidak langsung dibuang. Tujuan komunikasi, mengetahui dampak menumpuknya sampah di lingkungan sekitar pemukiman dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan membuat lingkungan sekitar menjadi tidak asri. Untuk dapat
dipercayai, berbagai penyakit yang terjadi seperti infeksi kulit, gangguan pernapasan, demam berdarah, dan lain-lain, hal yang harus dilakukan menolak membuang sampah sembarangan dan mulai membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Manfaat yang dijanjikan, lingkungan tempat tinggal menjadi lebih bersih, nyaman, dan asri. Lalu, Super to Promise, kisah nyata dari orang-orang yang terbiasa membuang sampah sembarangan menjadikan dirinya malas untuk mencari tempat sampah, fakta-fakta mengenai dampak membuang sampah sembarangan dan menumpuknya sampah di sekitar pemukiman oleh UPTD Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Cimahi. Pembukaan, menjelajah internet seperti membuka sosial media dan berbicara dengan tetangga. Penentuan posisi, rasa kepedulian masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat yang tinggal di dekat lokasi dan pengguna jalan, karena membuat lingkungan menjadi tidak asri, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan tentunya dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit yang berbahaya untuk kesehatan terutama pada anak-anak. Selanjutnya, jenis utama media pemasaran sosial. Siaran media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, hubungan masyarakat, acara khusus, acara organisasi di masyarakat, Karang Taruna, komunitas peduli lingkungan, kerja bakti, edukasi, dan sosialisasi yang dilakukan di Cibabar RW 3. Bahan cetak, ada banner dan poster, barang promosi khusus tempat sampah, barang sementara banner, tanda-tanda dan tampilan, spanduk, poster, dan gambar peringatan, penjualan pribadi, ada seminar dan sesi pelatihan, dan media populer, Instagram dan TikTok. Selanjutnya, kesimpulan, perilaku masyarakat akan membuang sampah merupakan tindakan yang ditimbulkan dari bagaimana seseorang memperlakukan sampah yang telah dihasilkannya. Apakah dengan membuang sampah yang telah dihasilkannya? Apakah menyimpannya kemudian meletakkannya di tempat sampah? Hal ini berkaitan dengan pengetahuan masyarakat akan sampah, karena dengan adanya pengetahuan akan sampah tersebut, mulai dari manfaat, kegunaan, hingga dampak-dampak yang ditimbulkan, dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku seseorang. Salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat adalah dengan membentuk komunitas peduli lingkungan yang beranggotakan Karang Taruna dan warga sekitar yang memiliki pengetahuan. Sebelum ditutup, di sini terdapat beberapa saran, yaitu dengan melibatkan pihak berwenang yang ternyata sangat penting untuk menangani permasalahan secara menyeluruh mengenai permasalahan tumpukan sampah. Perlu diadakannya alternatif-alternatif untuk mengelola tersebut. Diharapkan masyarakat juga sudah memiliki pengetahuan mengenai alternatif mengelola sampah, seperti sampah yang dibuang itu perlu dipilah, untuk yang organik dapat dikomposkan atau didaur ulang secara optimal. Warga juga mampu lebih menjaga kebersihan di sekitar lokasi dengan memiliki pengetahuan mengenai dampak-dampak membuang sampah buruknya, yaitu dapat menimbulkan penyakit, membuat masyarakat ini lebih waspada dan juga peka gitu terhadap kebersihan lingkungan. Dengan adanya beberapa alternatif yang sudah disebutkan di atas, seperti media-media promosi, yaitu perkumpulan Karang Taruna yang mengedukasi para warga, dan juga warga yang sudah memiliki pengetahuan lebih mengenai sampah dapat membantu warga lainnya. Dan juga media promosi seperti banner, didukung juga dengan tempat sampah, karena seperti yang dapat dilihat tadi, TPS Cibober ini sangat kekurangan tempat sampahnya. Yang diharapkan dengan alternatif tersebut mampu menyelesaikan permasalahan tumpukan sampah di sekitar pemukiman dan juga jalan raya di sekitar TPS Cibeber. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga alternatif-alternatif yang kami sarankan dapat bermanfaat dan juga dipertimbangkan untuk mengelola sampah di lokasi TPS Cibeber. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.